Orang Syiah itu beranggap ibu kita berzina, menuduh Aisyah Ummul Mukminin, bundanya semua orang yang beriman, itu berzina. Bagaimana sikap kita? Ya tentunya memusuhin dia, membenci dia. Tapi kebencian kita itu berbungkus cinta, ingin hidayah buat dia. Dia salah, nggak ngerti, mungkin nggak paham, ya kita kasih tahu. Tapi kalau ternyata dia tidak mau dikasih tahu, ya tinggalkan dia. Ustaz, tapi dia sahib baik anak ya, dia teman, sahabat, macam-macam. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sebagaimana para ustadz Wahabi lokal yang hobi memfitnah serta menyebarkan ujaran kebencian yang dibalut dengan kata-kata manis sebagai bumbunya. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Subur ini, yaitu dengan mengatakan bahwa kebencian yang dia ajarkan itu adalah kebencian berbungkus cinta. Tanpa melakukan penelitian yang mendalam, Ustadz Wahabi lokal ini mengatakan bahwa orang Syiah menganggap Ummul Mukminin Aisyah berzina. Menggeneralisir adalah ciri ketidakmampuan menggunakan otak. Sekarang mari kita lihat, apakah benar orang Syiah menuduh istri Nabi berzina sebagaimana yang dikatakan Ustadz Subur. Dalam kitab Tafsir Al-Mizan karya Alama At-Tabatabai, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-A'lami, cetakan tahun 1997, halaman 103. Ketika menafsirkan firman Allah surat 24, yaitu surat An-Nur, ayat 26, Alama At-Tabatabai berkata, kami berpendapat sesungguhnya pensifatan hal-hal yang keji, yaitu fahsya, kepada keluarga Nabi menjauhkan hati dari beliau sallallahu alaihi wa alihi. Maka sudah sepantasnya Allah mensucikan ruang lingkup istri-istri para nabi dari perbuatan zina dan keji. Kami tegaskan, Allah mensucikan ruang lingkup istri-istri para nabi dari perbuatan zina dan keji. Kalau tidak, maka akan sia-sia dakwah mereka. Hal ini ditetapkan oleh hujjah akal akan kesucian mereka dari hal tersebut, bukan dilihat dari makna lahiriahnya saja. Sedangkan Nabi lebih mengetahui hujjah ini daripada kita. Mana mungkin Nabi meragukan dalam masalah istrinya dengan tuduhan segelintir orang atau berita tentang ifk yang tersebar. Dalam kitab At-Tibyan fi Tafsiril Quran karya Syekh At-Tusi, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Dar Ihya At-Turas Al-Arabi, halaman 52. Syekh At-Tusi berkata, istri para nabi tidak pernah berzina. Kami tegaskan, istri para nabi tidak pernah berzina. Yang mana hal ini menunjukkan kepada sesuatu yang harus kita hindarkan dari seorang rasul. Barang siapa yang menisbatkan perbuatan zina kepada istri seorang nabi, maka dia telah salah besar di dalam pendapatnya, dan perkataan itu tidak dapat diterima. Dalam kitab Al-Ara'ijul Miskiyah karya Asy-Syirazi, salah seorang ulama Imamiyah, halaman 9. Asy-Syirazi berkata, bersamaan dengan pengetahuan kita tentang kedudukan dan keutamaan para ummul mukminin di sisi Rasulullah, sampai terjadi kesepakatan akan kesucian Aisyah dari hal yang dituduhkan padanya. Sesungguhnya yang menuduh Aisyah dengan hal yang telah Allah membebaskannya darinya, maka orang tersebut telah kafir kepada Allah. Kami tegaskan, yang menuduh istri Nabi berzina, maka dia kafir. Dapat pemirsa lihat dengan jelas pendapat para ulama Imamiyah yang representatif, jelas jauh dari apa yang Ustadz Subur tuduhkan dalam ceramahnya. Seharusnya makhluk ini sebelum melempar fitnah kepada kelompok lain, dia wajib melihat apa yang terdapat di dalam kandangnya sendiri. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik bagaimana pandangan Ibn Taimiyah, ulama yang dijadikan rujukan oleh Ustadz Subur yang Wahabi ini tentang istri Nabi, sehingga nantinya para pemirsa dapat menilai sendiri apa yang dimaksud dengan pernyataan Ibn Taimiyah berikut ini. Dalam kitab Minhajus Sunnah karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 7,
cetakan pertama tahun 1986, halaman 80. Ibn Taimiyah berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Aisyah dalam kasus ifk sebelum Nabi mengetahui baroahnya Aisyah, yaitu Aisyah terlepas dari tuduhan itu dan Rasul meragukan kasusnya. Kami tegaskan, Rasulullah meragukan kasus istri beliau sallallahu alaihi wa alihi. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Ibn Taimiyah ingin mengatakan bahwa sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi, maka Aisyah seakan-akan belum terbebas dari tuduhan tersebut. Meskipun dalam makna yang lain, Ibn Taimiyah telah menuduh Rasulullah berburuk sangka kepada istrinya. Padahal dalam Al-Quran telah diperintahkan untuk menjauhkan diri dari su'udzon atau berburuk sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat 49 ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Bukankah hal ini merupakan tuduhan dan penghinaan kepada Ummul Mukminin dan Rasulullah? Sebab jika memang kelompok Wahabi mengklaim sebagai pembela kehormatan istri-istri Nabi, lantas mengapa tidak menyanggah bapak moyangnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah? Sebagai bukti lain bahwa Rasulullah memiliki prasangka buruk kepada istrinya dalam pandangan ulama Wahabi, terdapat sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi yang dilontarkan kepada Ummul Mukminin dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 3, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan tahun 1995, halaman 209 sampai 210. Al-Albani berkata, sabda Nabi dalam kasus ifk dengan lafaz, namun jika kamu, wahai Aisyah, jatuh pada perbuatan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa lalu bertaubat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Sampai kalimat di dalamnya terdapat dalil tiadanya sifat maksum pada para istri Nabi, berbeda dengan pandangan penyandang hawa nafsu. Sudah jelas pemirsa, dengan pertanyaan Rasulullah kepada Ummul Mukminin menunjukkan bahwa istri beliau sallallahu alaihi wa alihi diragukan di hadapan suaminya sendiri. Ini menurut Imam Ustadz Subur. Sekarang mari kita simak pernyataan yang lain dari Al-Albani. Dalam kitab yang sama, jilid 6, halaman 27, Al-Albani berkata dalam mengomentari hadis ifk, sesungguhnya Nabi tidaklah memastikan keberlepasannya Aisyah kecuali setelah turunnya wahyu. Maka di sini terdapat pemberitahuan yang kuat bahwa hal tersebut, yaitu perselingkuhan, mungkin saja terjadi. Kami tegaskan, perselingkuhan itu mungkin saja terjadi. Bagaimana para pemirsa? Siapa yang telah menuduh Ummul Mukminin Aisyah? Juga mari kita simak baik-baik apa yang dinyatakan oleh salah seorang ulama yang juga satu gerbong dengan ustadz ini. Dalam kitab Nawalul Muna, karya Muhammad Nasib Ar-Rifai, salah satu ulama Wahabi, cetakan pertama tahun 1998, halaman 69. Ar-Rifai berkata, begitu pula dengan oknum-oknum yang menyatakan akan mungkinnya perbuatan zina dilakukan oleh istri-istri para nabi. Mereka itu telah menganggap mungkin para nabi memiliki istri seorang pezina dan pelacur. Wal iyadzu billah. Mereka telah menyakiti Rasulullah dengan perkataan ini. Dan barang siapa yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wa alihi, maka dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang telah menyakiti Allah, maka dia akan menyiksanya. Yang menguasai bid'ah yang mungkar ini dan perkataan keji yang tidak pernah diucapkan sebelumnya oleh seorang pun dari kaum mukmin. Orang yang sesat dan fajir ini, aku telah menanyakannya di hadapan 5 orang dari saudaraku di daerah An-Nirab, yaitu suatu kota di Suriah. Sampai kalimat, aku menanyakannya di hadapan mereka, mengapa engkau menarik ucapanmu yang menyatakan bahwa para istri Nabi tidak mungkin berzina? Dia menjawab, iya, aku tidak menariknya. Dia pun mulai merubah pemahaman
pemahamannya yang tertulis tadi. Aku pun berkata, yaitu Ar-Rifai, mari kita tinggalkan semua pengakuan itu dan kita mulai dari awal lagi. Aku tanya kepadamu sekarang, engkau pernah berkata bahwa mungkin saja para istri Nabi berzina. Perkataanmu ini melazimkan bahwa mungkin saja para Nabi dan Rasul, mungkin saja istri mereka adalah pelaku zina. Apakah mungkin seorang Rasul memiliki istri pezina? Dia menjawab, ya benar, mungkin saja. Aku pun menahan diri dan berkata dalam hati, mungkin dia tidak memahami perkataanku ini. Maka aku pun mengulanginya dengan menggunakan sedikit bahasa Ammiyah. Aku berkata, menurut pandanganmu, apakah mungkin seorang Rasul memiliki istri pelacur? Dia menjawab, benar, mungkin saja. Memang apa yang mencegahnya? Ketika itu aku tidak bisa menahan diri lagi, dan aku katakan berulang-ulang kali, keluar engkau dari rumahku, wahai musuh Allah, sampai kalimat, akan tetapi sebelum dia keluar, aku meminta kesaksian kepada orang-orang yang hadir satu persatu. Aku katakan kepada mereka, apakah engkau mendengar Muhammad Nasir At-Tirmanini berkata, mungkin saja seorang Rasul memiliki istri pelacur? Mereka pun masing-masing menjawab, benar, aku mendengarnya. Siapakah Muhammad Nasir At-Tirmanini? Dia adalah salah satu murid Al-Albani, seorang ulama Wahabi. Silahkan rujuk. Dapat pemirsa saksikan bahwa di antara ulama Wahabi berpendapat adanya kemungkinan seorang Rasul memiliki istri pelacur atau pezina, yang justru sangat bertolak belakang dengan pendapat ulama Imamiyah yang telah kami nukilkan. Kami sarankan kepada pemirsa agar berhati-hati dalam mendengarkan ujaran kebencian yang berbalut dakwah dari kelompok Wahabi, karena mereka tidak melakukan hal tersebut hanya kepada kelompok Syiah, tapi pada semua kelompok yang tidak sejalan dengan mereka.